محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam podcast Kang Misbah. Nah, pada kesempatan ini saya akan bincang-bincang bersama salah satu guru saya, panutan saya. Beliau termasuk salah satu penggerak, ya kan, pengurus ranting NU Karangmalang yang kebetulan menjabat sebagai Dewan Tanfid ya, dan Ketua Majelis Nurul Quran di Desa Karangmalang. Siapa beliau? Yaitu Al-Ustadz Zanuruddin. Nah, sebelum itu saya akan tanya kabar terlebih dahulu ya. Eh, Bagaimana nih, Tat, kabarnya di tengah pandemi seperti ini? Oh ya, alhamdulillah keadaan dari kemurusan dan juga majelis taklim terutama saya sendiri diberikan sehat walafiat. Alhamdulillah ya kan sehat ya. Nah, gini Tat, dalam kesempatan ini saya akan bincang-bincang yang bersama Pak Ustadz nih ya kan dengan tema podcast itu peran pemuda sebagai agen of change. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pemuda sering diidentifikasikan dengan usia yang sangat masih muda, ya kan, serta belum memiliki banyak pengalaman. Selain itu, pemuda kerap dinilai memiliki pola pikir yang masih labil dan belum sempurna, serta emosi yang masih sulit dikendalikan. Namun, ternyata disinilah sebenarnya kekuatan dari seorang pemuda, yaitu memiliki semangat yang tinggi dan mimpi yang besar. Nah, lalu sebenarnya apa peran dan tantangan pemuda di era generasi milenial saat ini? Nah, mungkin saya akan tanya-tanya terlebih dahulu mengenai pandangan Ustadz nih. kan. Em, Bagaimana melihat pemuda ya kan, milenial saat ini, Tat, pandangannya seperti apa? Oh ya, kalau melihat pemuda sekarang menurut saya itu memang ya kalau kesemangatan mencari ilmunya itu memang luar biasa. Tetapi jangan lupa Mas karena kekurangan mengenai adab atau moral itu memang banyak sekali kekurangannya mengenai pemuda. Saya acungkan jempol pada pemuda yang semangatnya untuk menggali ilmu. Tapi kita kembali lagi tadi mengenai kekurangan moral. Oleh karena itu jangan lupakan moral atau tata krama, kesopanan. Karena kalau dari pendidikan, dari MDTA juga aslinya sudah diterapkan kepada anak-anak yang masih di MDTA. Salah satu di Akhlakul Banin. Di situ kan dijelaskan wa idza kalamahu ma'ahu indahu wala yastau. Artinya kalau kita bicara dengan guru itu jangan membantah atau jangan mendahului perkataan guru atau jangan memotong. Itu salah satu akhlak atau salah satu moral yang paling dasar di MDA. Itu saja juga untuk pedoman. Makanya untuk para mahasiswa terutama ya ini yang kalangan-kalangan milenial banyak sekali asupan-asupan digital yang masuki pikiran para pemuda, para mahasiswa harus bisa memilih, harus bisa memilah mana yang positif dan mana yang negatif gitu Mas. Oke, terima kasih. Nah, itu mungkin pas di awal ya seperti itu ya teman-teman. Lah, kemudian yang kedua nih Tat, dalam era digital dan informasi yang serba cepat seperti ini, itu seringkali kita disusupi informasi yang entah itu benar maupun salah. Lah,
ketika kita tidak bisa memilah mana yang baik dan yang buruk, akibatnya pemuda saat ini memiliki banyak penyimpangan-penyimpangan yang berakibat menurunnya moral atau degradasi moral. Lah, sebagai salah satu wujud kepedulian nih, Ustadz Sanurudin sebagai Dewan Tanfid ya, terutama di desa Karangmalang, itu seperti apa dalam mendidik, dalam membina pemuda khususnya di desa Karangmalang? Terima kasih Mas. Ini mengenai pemuda atau masukan-masukan dari pemuda yang tidak tahu asal-usulnya. Oleh karena itu, himbauan dari pimpinan ranting atau ketua ranting dari Tanfid harus bisa memilih asupan-asupan dari yang tidak bertanggung. Artinya kita mengklarifikasi asal-usul asupan-asupan tersebut. Barangkali asupan atau masukan dari itu tidak jelas, ya kita tidak usah ambil, ya kita buangkan saja apa yang diasupkan oleh aliran yang tidak bertanggung jawab. Artinya kita berpegangan dengan aswaja, kita berpegangan dengan Nahdlatul Ulama. Udahlah kita ambil karena Nahdlatul Ulama. Saya bicara dengan Nahdlatul Ulama karena berposisi saya sebagai tanfid harus berkomitmen kepada Nahdlatul Ulama. Saya kira pemuda terutama dari mahasiswa yang berbackground Nahdlatul Ulama tidak usah mamang lagi. Tidak ada yang namanya NU garis besar, garis lurus. Tidak ada NU yang macam-macam. NU ya berpegangan dengan PBNU atau pimpinan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Satu arah, satu komando. Itulah Nahdlatul Ulama. Angkanya dari saya untuk menghimbau atau asupan kepada para pemuda, barangkali ada asupan dari aliran mana, kita mengklarifikasi dulu asal mula, asal usul ini dari mana. Jangan kita ambil dulu, gitu Mas. Nah, mungkin sangat menarik ya, tadi disinggung ya mengenai tantangan dan juga problematika, ya kan, problematika di tengah era digitalisasi dan juga informasi yang serba cepat. Lah, kemudian langkah apa sih sebenarnya untuk memfilter nih, ya kan, untuk memilah mana informasi atau akhlak ya, yang bisa dijadikan patokan untuk memilah mana yang baik, mana yang buruk. Nah, jadi tadi bisa disinggung banget nih ya kan mengenai moralitas ya kan, ya moralitas atau akhlak kalau dalam bahasa Islam ya. Nah, kemudian harapan nih, harapan Ustadz sendiri untuk generasi pemuda ya kan, generasi milenial saat ini yang diharapkan bisa memilih mana yang baik dan mana pun yang buruk, kemudian bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Harapan saya itu pemuda harus bisa berkomitmen karena pemuda itu seluruhnya dan kita kembali lagi karena pemuda sebagai tulang punggung bangsa. Artinya yang tanyakan untuk memilih itu ya. Untuk memilah dan memilih apa yang baik atau mana yang buruk memang susah sekali Mas. Zaman sekarang itu memang luar biasa asupan-asupan yang kelihatannya baik ternyata di dalamnya tidak baik. Oleh karena itu memang harus kita sering-sering berkonsultasi kepada para masyayikh, terutama para kiai, para asatidz. Ini kita bicara mengenai keagamaan ya. Itu banyak sekali para pemuda yang menyimpang atau pemuda yang istilahnya ambil risiko gampangan atau bahasa serampangan gitu ya. Jadi yang kita harapkan dari orang tua ya sering-sering bersilaturahmi dan kita harus junjung tinggi para masyayikh, kita ambil positifnya terutama apa yang digerakkan
dalam masyarakat tersebut. Banyak sekali Mas memang itu ya para pemuda yang tidak apa itu istilahnya mengabaikan dari masalah. Contohnya saja zaman sekarang ya, anak-anak kecil itu ya, kalau zaman dulu kalau saya ngaji atau belajar ilmu dulu itu cerita saya kecil, itu sama gurunya itu takut sekali. Ya sama kiai, sama asatidnya, itu luar biasa takut sekali. Tapi kalau sekarang, Masya Allah luar biasa. Yang mohon maaf memang mungkin karena zamannya sekarang itu memang seperti itu. Tetapi saya optimis bahwa pemuda yang mengarahkan kepositifan itu pasti ada. Oleh karena itu harapan saya para pemuda harus berkomitmen untuk memajukan bangsa kita sendiri. Itu Mas kalau Baik, terima kasih ya. Tadi harapan yang ingin dan semoga bisa dicapai lah ya kan, dari pemuda saat ini ya kan. Ya, mungkin itu pembahasan yang lebih mengarah ke karena beliau ya kan sebagai jabatannya sebagai Dewan Tanfid, pengurus ranting NU Karangmalang, mengarahnya ya mengarah mungkin lebih ke sisi NU dalam wilayah ranting. Nah, mungkin saya akan tanya lebih global lagi mengenai agent of change ya kan sebagai pemuda. Jadi peran pemuda nih ya kan, ini peran pemuda sebagai agent of change itu seperti apa dalam eh, bahasa yang general ya kan. Tadi kan sempat disinggung mengenai lebih ke NU ya, lebih ke NU. Nah, ini pembahasan yang lebih luas lagi mungkin dan terakhir ditutup dengan closing statement dari Ustadz sendiri. ya. Terima kasih Mas. Kalau pemuda itu tadi yang saya bicarakan mengenai lingkupnya di organisasi Nahdlatul Ulama. Kita mengambil ke global saja. Memang pemuda harus pandai bisa memilih atau harus mempunyai pikiran yang cendekiawan. Artinya kita harus memandang lebih jauh apa yang kita tuju di Indonesia ini harus kita bisa mengarahkan pikiran kita semua, terutama para pemuda. Udahlah kita arahkan yang baik saja. Yang terakhir, closing statement dari Ustadz Sanurudin. Oh ya, kalau hatinya pemuda mati, negara ikut mati. Kalau hatinya pemuda hidup, negara juga jaya atau hidup. Terima kasih Ustadz Sanurudin yang bersama kita dalam podcast kali ini. Nah, semoga apa yang disampaikan beliau, ilmu-ilmu yang tadi disampaikan bisa bermanfaat bagi kita, terutama untuk generasi pemuda saat ini. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.